Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Endas, NIM 8584506666 UP BJJ Samarinda. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amatilah arah cahaya sebelum mengenai cermin dan setelah dipantulkan oleh cermin datar. Yang keempat, gambarkan berkas sinar datang dan sinar pantul pada kertas. Yang kelima, tandai garis normal pada titik pantul. Dan yang keenam, ukur sudut datang dan sudut pantul menggunakan penggaris. Dan hasil dari pengamatan, besar sudut datang adalah 10 derajat. Kesimpulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini membuktikan bahwa cahaya yang dipantulkan oleh cermin datar mengikuti hukum pemantulan cahaya. Langkah percobaan yang kedua, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar, lalu nyalakan lilin tersebut. Amatilah bayangan lilin yang terbentuk pada cermin datar dan catat sifat-sifat bayangan yang terlihat. Hasil pengamatan, bayangan yang terbentuk pada cermin datar memiliki sifat maya, tidak dapat ditangkap oleh layar, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Kesimpulannya adalah cermin datar menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan benda aslinya. Hal ini sesuai dengan sifat bayangan pada cermin datar. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah percobaan yang pertama, gunakan bagian belakang centong sayur sebagai cermin cembung. Yang kedua, nyalakan korek api. Ketiga, arahkan nyala korek api ke permukaan cermin cembung. Yang keempat, amati arah bekas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Dan yang kelima, amati bayangan yang terbentuk pada permukaan cermin cembung. Dan hasil pengamatan, yang pertama, berkas cahaya yang dipantulkan oleh cermin cembung bersifat menyebar atau divergen. Dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan, cermin cembung memantulkan cahaya secara menyebar divergen dan selalu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak serta lebih kecil dari benda aslinya. Hal ini sesuai dengan sifat cermin cembung dalam pemantulan cahaya. Langkah percobaan pada cermin cekung. Yang pertama, mengamati cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin serta arah sinar pantulannya. Yang kedua, geserkan benda mendekat dan menjauh dari cermin. Yang ketiga, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang keempat, mengamati perubahan bayangan yang terjadi.